Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bunga TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Afina di program kita Ngobrol Bareng Psikolog. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang begitu marak di kalangan anak-anak dan juga orang berpendidikan tentunya ya. Nah, kita akan membahas tentang fenomena narkoba pada orang berpendidikan tinggi. Fenomena penyalahgunaan narkoba kini tidak hanya terjadi di kalangan remaja atau masyarakat umum, tetapi juga mulai muncul pada orang-orang berpendidikan tinggi. Mereka yang seharusnya memahami resiko dan konsekuensi justru terkadang terjerumus, sehingga menimbulkan keprihatinan dan pertanyaan penting. Apa faktor penyebabnya, bagaimana dampaknya, dan langkah apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Nah, hari ini kita akan berbincang bersama psikolog kita, yaitu Ibu Wiwinarti ya Bu ya, untuk mengetahui lebih dalam fenomena narkoba yang ternyata juga menambah kalangan orang-orang berpendidikan tinggi. Bagaimana dampaknya dan langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Oke, sebelumnya Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah cantik sekali ya Bu ya. Oke, kita akan memasuki pertanyaan pertama pada segmen yang pertama ya Bu ya, yaitu kita akan membahas mengenai faktor dan resiko narkoba pada orang berpendidikan tinggi. Nah, mengapa narkoba bisa masuk dan mempengaruhi orang-orang berpendidikan tinggi Bu, yang sebenarnya memahami bahaya dan resikonya? Oke, kita sering bilang mereka tahu risiko, harusnya mereka tidak melakukan ya. Tapi kenapa kok malah justru tahu risiko tapi mereka juga terjebak? Justru orang dari pendidikan tinggi ini mereka punya deadline ya, kemudian tuntutan kerja, publikasi yang harus segera dilakukan. Jadi tuntutan-tuntutan kerja yang kurang memanusiakan manusia yang membuat mereka itu punya keinginan untuk perfect, tampil perfect, sehingga nyari jalan pintas ya. Jalan pintasnya narkoba itu dianggap sebagai jalan pintas. Kalau kita nggak percaya diri, dengan narkoba bisa percaya diri, itu yang mereka pikirkan. Mungkin jalan pintasnya mereka seperti itu ya Bu ya. Jadi bisa nggak tidur kalau pakai narkoba, jadi tugas itu bisa terselesaikan, itu yang mereka pikirkan. Justru ketika pendidikan mereka tinggi, mereka sulit untuk keluar dari lingkungannya itu Bu, jebakan narkoba itu, karena ngerasa bahwa harga dirinya ketika ketahuan kan malu ya. Nggak mungkin sih aku seorang dokter misalnya ya, aku harus konsultasi, ketahuan kalau aku ini tidak ngerti tentang narkoba gitu. Jadi lebih sulit mereka untuk berani terbuka. Nah, justru itu yang sangat berbahaya. Dia tuh seperti takut akan dirinya Ibu ya. Takut nanti dibilang nggak tahu ini. Dia gitu. takut harga dirinya jatuh, takut nama baiknya tercoreng gitu. Sehingga mereka seringkali terjebak gitu. Berarti penyalahgunaan mereka tuh jatuhnya lebih terjebak gitu ya Bu ya? Iya. Sering terjebak. Nah, kalau untuk faktor Bu, apa faktor utama yang mendorong tenaga kerja berpendidikan tinggi terjerumus dalam penggunaan narkoba meskipun mereka telah sukses secara akademis dan karir? Nah, yang saya katakan itu tadi, sistem kerja yang tidak manusiawi ya, tuntutan kerja yang anggapan kita bahwa orang yang bekerja lebih dari misalnya harusnya normalnya 8 jam, orang yang mampu kerja lebih dari itu misalnya sampai 20 jam, itu kita anggap itu prestasi gitu kan. Terus loyalnya tinggi gitu kan, gitu ya penilaian orang. Jadi kita seringkali memberi tuntutan tanpa kita mengajarkan bahwa istirahat itu penting. Ya, tubuh kita itu bukan robot. Sehingga mereka tadi mencari pelarian, gimana caranya tuntutan kerja tetap terlaksana ya, sementara mereka juga nyari caranya gimana biar tidak tidur, sehingga ini tugas yang banyak menumpuk itu terselesaikan. Kan ada zat-zat tertentu yang membuat
mereka itu selalu bertenaga gitu. Oh, zat-zat seperti apa itu, Bu? Kalau saya tidak tahu namanya ya, tapi ada beberapa zat narkoba itu yang membuat tadinya orang tidak percaya diri bisa percaya diri, rileks gitu. Iya, Bu. Kemudian orang yang tadinya apa namanya stres bisa rileks ya, kemudian juga bisa tidak tidur-tidur. Itu gitu. efek dari narkoba tersebut. Iya, kan ada artis kita yang ikut streaming gitu ya, sinetron streaming, mereka ngerasa butuh stamina biar tahan tidak tidur, akhirnya ya terjerat menggunakan itu. Gitu. Berarti itu tuh emang menguatkan manusia Iya, tuh ya, Bu? menjadi kuat gitu. Jadi harusnya lemah, sudah capek, tapi dengan bantuan itu jadi nggak capek-capek. Nah, itu yang dicari sama mereka sehingga target kerja itu tercapai. Berarti seseorang yang orang berpendidikan tinggi ini menggunakan narkoba karena memang untuk tuntutan pekerjaannya, iya. bukan karena dia pesalahgunaan gitu ya, Bu ya, bukan. Berarti karena tuntutan Iya. kerja tadi ya, Bu ya. Ingin perfect ya, perfeksionis gitu. Berarti narkoba ini ada manfaatnya juga sebenarnya ya, Bu ya. Manfaatnya negatif sebenarnya di awal kelihatannya bagus ya, tapi nanti lama kelamaan dia akan berefek ya, misalnya yang tadinya bisa diandalkan menjadi tidak bisa diandalkan, yang suka keteteran pekerjaannya di awal mungkin performanya bagus, tapi setelah itu baru kelihatan efeknya ya, Bu ya. Nah, untuk peran lingkungan, Bu, bagaimana peran lingkungan kerja, tekanan profesional dan gaya hidup dalam meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan orang berpendidikan tinggi? Oke, lingkungan kerja itu sangat penting ya untuk mendukung agar karyawan, tenaga kerja yang ada di suatu lembaga itu bersih dari narkoba. Misalnya dari pimpinannya, tuntutan kerja yang mengukur kemanusiaan gitu. Sanggup nggak sih kita beri target sedemikian rupa dengan anak misalnya yang usianya masih remaja atau pekerja yang masih muda, terus kita kasih kerja yang terlalu membebani. Harusnya dianalisa gitu ya, beban kerja itu sesuai dengan kemampuan anak karyawan tadi, itu. Ya, jadi mulai dari kepala ya atau ketua lembaga, pimpinannya. Nah, kalau teman-teman sekantor itu juga sangat mempengaruhi ya, saling menguatkan, saling memberikan masukan bahwa kita tuh bukan robot loh, ya. Sekali-kali kita nggak sempurna nggak apa-apa gitu loh. Nah, ada orang yang takut tidak sempurna, penilaian penilaian atasan itu nomor 1, sehingga dia mencari segala cara agar target itu tercapai. Sementara tubuh sendiri sebenarnya udah nggak kuat gitu. Jadi dipaksa itu ya, karena tekanan tadi ya. Di faktor lingkungan itu penting. Berarti kita sama saling teman itu juga harus menguatkan. Iya. Nah, apakah ada stigma nih, Bu, atau rasa malu untuk membuat orang yang berpendidikan tinggi enggan mencari pertolongan saat terjerat narkoba? Nah, itu tadi saya katakan, orang yang pendidikannya tinggi itu cenderung punya harga diri lebih tinggi gitu. Sehingga takut nama baiknya tercemar ya. Kemudian mereka abai gitu, enggak kok, aku belum kecanduan, aku masih normal pakainya gitu. Sehingga mereka tadi terjebak, mau minta tolong tapi rasa malu, takut segala macam, tapi tidak minta tolong. Mereka selalu bertambah tuh keinginan untuk mengkonsumsi. Jadi seringnya terjebak dan sulit untuk keluar dari situ. Itu juga termasuk ini nggak sih, Bu? Karena kurang terbuka sama orang lain. Iya, benar. Jadi karena dia ngiranya dia pantas untuk itu dan tidak sharing kepada orang lain, jadi terjebak tidak dapat itu masukan ya, semua dia pendam sendiri. Gitu. Itulah tadi teman-teman yang pada segmen yang pertama, yaitu kita membahas tentang mengenali faktor dan risiko narkoba pada orang berpendidikan tinggi. Nah, untuk teman-teman semua untuk lebih terbuka lagi pada temannya dan juga keluarganya. Untuk pemirsa Bunga TV jangan kemana-mana, nantikan kami di segmen selanjutnya.
Oke, pemirsa semuanya, kembali lagi di pembahasan kita yang tentunya lebih menarik ya. Yang mana kita memasuki pada segmen yang kedua, yaitu kita membahas tentang jenis penyalahgunaan dan dampaknya. Nah, bentuk Bu ya, apa bentuk penyalahgunaan narkoba yang paling sering ditemukan di kalangan orang berpendidikan tinggi? Oke, saya kalau namanya saya nggak hafal ya istilah itu. Tapi kalau di pendidikan tinggi itu biasanya yang mereka gunakan adalah itu tadi yang bisa menahan kantuk. Menahan ngantuk ya? Ya. Oh, iya yang tadi itu ya? Jadi mereka bisa bekerja itu dengan sempurna dan target tercapai. Kemudian ada lagi yang performa, misalnya mau tampil tapi nggak pede. Jadi menggunakan itu seolah-olah kita menjadi orang yang apa namanya wah gitu. Berarti jadinya jadi percaya diri percaya Bu ya? dirinya muncul. Berarti gitu. banyak juga ya Bu ya? Ada, jadi bagiannya. stimulan gitu yang membuat dia merasa lebih percaya diri, lebih rileks ketika bicara gitu. Itu yang sering terjadi di pendidikan tinggi. Berarti untuk penarik awalnya aja, tapi ya Bu ya? Iya, tapi dampaknya ya Banyak. tentunya nggak baik ya. Tadinya anaknya bisa diandalkan, lama-lama misalnya datangnya telat ya, pekerjaan sering terabaikan. Ada yang pekerjaan yang tidak terselesaikan, lama-lama kayak gitu efeknya. Di awal ya memang kelihatan bagus gitu ya, tapi di akhir nanti menjadi tidak mudah dipercaya orangnya, ingkar janji, tidak sesuai sama waktu yang diminta gitu. Berarti narkoba itu penarik awalnya memang kayak bisa dikatakan kayak judi gitu nggak sih Positif Bu? sepertinya gitu Kayak ya. slot, mohon maaf ya Bu ya, karena awalnya itu kan dikasih Iya. menang dulu ya Bu ya, akhirnya nanti iming-imingi. mingin-minginin aja. Tapi akhir resikonya akan terlihat di 3 bulan menggunakan ya, itu mulai terlihat. Makin lama makin kelihatan performanya justru akan semakin buruk. Oh, berarti benar-benar ada bagiannya ya Bu ya, Iya. ada untuk penarik kepedean, untuk menahan aktivitas kita waktu kerja gitu ya, Bu Artis ya. kita itu kan gitu yang mau streaming biar pede ya pakai itu berarti Bu. Nah, kalau dampaknya Bu, bagaimana dampak narkoba itu sendiri terhadap karir, reputasi, dan kehidupan sosial mereka? Nah itu tadi, kalau mereka sudah menggunakan itu dalam jangka waktu tertentu, ini pasti berdampak. Misalnya tubuh yang mulai menunjukkan reaksi yang namanya tubuh kita ketika dimasukkan zat yang bukan alami, dia akan menunjukkan reaksi ya. Misalnya kayak terlambat pakai sakau ya. Nah, tentunya itu nanti bisa berefek ke karir ya, yang tadinya masuk seharusnya jam 8 dia harus melakukan sesuatu, mengamankan dirinya dulu, bisa nanti datangnya jam 10. Jadi tidak sesuai lagi gitu ya. Kemudian juga ada yang malah tidur makin lama karena awalnya tadi nggak tidur kan. Iya, Bu. Ya. Nanti efek lamanya malah justru dia abai terhadap tanggung jawabnya gitu, Itu kan terhadap biasanya karir. kalau narkoba itu kan ketagihan Bu ya. Iya. Nah, untuk orang yang pengguna narkoba itu ya Bu, kalau untuk di awalnya terus akhirnya dia udah merasakan efeknya tadi, Tidak kayak akan dia konsentrasi jadinya. dia ngerasa nggak Bu? Iya, karena tadi kebutuhan untuk itu. Nah, ini di jam kerja dia butuh. Konsentrasinya kan hilang gitu. Jadi memang untuk karir nanti berdampak sekali ya. Apalagi kalau seandainya udah terbuka dia pengguna, udah pasti dikeluarkan. Iya, biasanya. Udah pasti terancam soal karir. Tidak akan baik hasilnya. Gitu. Berarti orang yang menggunakan itu waktu dia ngerasa efeknya itu benar-benar dia ngerasain ya Bu ya? Iya, benar. Dia tahu dari efek itu tapi tetap ingin melanjutkan gitu. Iya, benar. Kalau kisahnya Bu ya, mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit apakah ada kasus-kasus yang pernah Ibu tangani terkait fenomena narkoba itu sendiri? Oke, kalau langsung ditangani sih tidak ya. Iya Bu. Pernah juga saya menerapi orang tua dari pengguna narkoba yang hampir dibacok sama anaknya sendiri. Anaknya sendiri Bu? Iya, itu udah ditangkap sama Polres Bungo ya.
Nah, itu orang tuanya sampai trauma. Jadi setiap bunyi motor lewat tuh udah gemetar. Mikirnya itu anaknya. Sehingga akhirnya yang melaporkannya orang tua sendiri gitu ya. Ngelaporin ke Polresnya. Jadi biar hidupnya aman gitu. Akhirnya dilaporkan dan ditangkap gitu. Berarti anaknya dilaporkan ibunya sendiri. Ibunya sendiri melapor. Sampai ibunya bilang mudah-mudahan dia keluar aku udah meninggal gitu. Ibunya bilang gitu. Iya. Karena udah itu anak ya. kesayangan, kecewanya luar biasa. Hampir aja ibunya yang dibacok gitu. Karena menasehati dia mau keluar rumah jam 2 malam. Orang tuanya nggak boleh. Nah, emosional. Orang yang pengguna narkoba tuh emosinya tinggi, tidak Bu, ya. terkontrol ya. Enggak ya, Bu ya. Cuman ditegur sedikit karena sensitif, ngambil barang tajam, senjata tajam mau orang tuanya. Untung ada ayahnya waktu itu. Itu posisinya di mana, Bu? Di rumah. Maksudnya di Daerahnya, sini, ya? daerah di Bungu, Di kota. Bungu sini, Bu. Ngeri banget, Bu. Iya. Nah, tuh ada lagi yang saya dapat telepon, tapi karena kita tidak punya rehabilitasi ya, dapat telepon, Bu bisa nggak ya Bu, saya merawat inapkan saudara saya gitu tempat ibu. Terus saya bilang nggak bisa, ini ada apa? Dia mau bakar rumahnya, mau bakar rumah sendiri, bawa bensin gitu ya. Nah itu pernah terjadi. Itu di Bungo juga, Bu? Terus saya bilang, oh itu perlu dilaporkan keamanan saja, ya ke polisi atau ke apalah yang terdekat, ya entah perangkat desa gitu ya. Untuk segera diamankan, jangan sampai terjadi kan, gitu. Efeknya sampai seperti itu. Berarti benar-benar bahaya ya, Bu ya. Berarti mereka yang ingin melakukan itu tuh berarti dalam kesadaran atau tidak kesadaran ya, itu? Karena di bawah pengaruh zat itu tadi ya sadar, sebenarnya nggak sadar. Nggak sadar berarti, Bang. Nah ada juga yang sampai dia mencuri uang di TK milik saudaranya, kakaknya punya TK, gitu ya, dibobol sama adiknya, ya, dibobol, gitu ya. Nah, ketika dibawa ke saya itu, orang narkoba sulit ditangani secara psikologis. Kenapa? Karena dia merasa tidak bersalah, rasa empati, rasa bersalahnya itu nggak ada. Dia ngerasa dia normal aja. Normal saja. Jadi ketika dibawa ke saya itu, saya tanya, kamu tahu nggak itu salah? Emang kesalahanku apa gitu ya? Enggak ini ya. Jadi kalau kita nasehatin tuh udah nggak ngena, karena efek narkoba tuh udah ke otak gitu. Dia ngerasa dia normal-normal aja, tapi yang menilai kan orang lain. Iya. Ya? Akhirnya harus dibawa ke panti rehabilitasi, harus yang udah kayak gitu. Karena udah nggak nyambung diajak ngomong, sudah tidak bisa diajar berempati gitu. Berarti itu tadi dibawa kemana, Bu? Rehabilitasi. Kalau di Bungo belum ada ya. Belum ada. Rehabilitasi itu adanya di Bulian kalau nggak salah. Berarti di Bungo belum ada, Bu ya. Bahaya juga ya, Bu ya. Penyalahgunaan narkoba. Iya. Berarti sepertinya untuk sepele tapi sebenarnya dampaknya luar biasa sekali gitu. Nah, kalau untuk caranya, Bu, bagaimana cara psikolog biasanya membantu pasien dari kalangan berpendidikan tinggi yang sudah terjerat narkoba agar bisa pulih kembali? Oke. Kalau dari segi psikologisnya kita tidak menjurus ke yang penting dia berhenti, bukan. Tapi cari kenapa dia melarikan diri ke narkoba. Nah, ada misalnya tuntutan kerja yang menumpuk. Alasannya tadi, Bu. Alasannya. Atau dia stres luar biasa, misalnya dia seorang ayah, suami, terus lagi bercerai sama istrinya, tuntutan kerja macam-macam banyak, terus keluarga dari pihak si suami juga mungkin tidak mendukung, jadi banyak yang dia pikirkan sehingga butuh tenang. Obat penenang, akhirnya minum juga gitu. Jadi ya seperti itu jadinya. Berarti tadi efeknya bisa ke keluarga juga ya, Bu ya? Tapi kalau anak-anak belum ada kan, Bu? Biasanya. Anak-anak
kita bicara tentang narkoba ini sensitif sekali ya. Di daerah tertentu, di Bungo, ini makanya mumpung kita bicara tentang narkoba, kesadaran masyarakat itu penting sekali bahwa zat ini sangat berbahaya ya. Jadi jangan melibatkan anak-anak. Di daerah tertentu saya sudah dengar ya, bahkan anak dilibatkan jadi kurir. Di mana itu, Bu? Nah, mungkin sulit, boleh apa kita bicarakan daerahnya? Enggak ya? Terima kasih, Bu ya. Terima kasih ya. Berarti kita sudah itu dengar dilibatkan beberapa, jadi kurir, Bu, iya. Jadi anak SD sudah bisa cari uang ya. Dan mereka biasanya akan putus sekolah, dan banyak juga laporan bahwa di daerah yang saya sebutkan tadi itu terputus sekolahnya, tak pernah sampai ke SMP, apalagi ke SMA. Kalau sudah merasa bisa cari uang dari SD. Itu tadi efek pengaruhnya dari narkoba tadi, Bu. Berarti dia putus sekolah karena itu ya tadi. Iya. Nah, kalau berarti, anak-anak juga biasanya ngelem. Ya. Itu rasa penasaran. Jadi kalau kita warga yang jualan punya warung, kalau lihat anak kecil beli lem itu harus dipertanyakan dulu, jangan main kasih aja. Makanya kita nih hidup jangan semua dinilai dari uang lah gitu. Sekarang materialis sekali gitu ya. Orang tua yang punya anak kecil yang sudah menghasilkan uang di daerah yang saya sebutkan tadi itu juga merasa nggak apa-apa, yang penting dia dapat duit. Iya, betul. Sementara itu menyakitkan masyarakat kita loh ya. Makin membuat masyarakat kita makin terpuruk. Secara psikologis nggak sehat, keluarga juga hancur, akademik apalagi gitu. Jadi jangan semua serba kita nilai dari keuntungan aja ya. Kita nggak lihat efeknya ketika kita jualan itu ke orang, keluarganya seperti apa ya, kehidupan orang yang menggunakan itu seperti apa gitu dampaknya. Nah itu yang harus kita pikirkan, bukan hanya duit aja gitu. Karena duit itu sensitif ya, Bu ya. Iya. Lagi ketagihan kalau udah dapat ini gitu. Aduh, dapat uang banyak, udah caranya gampang gitu ya. Gitu. Nah, kalau untuk anak tadi, Bu ya, kan ada yang sensitif kalau beli ke warung lem tadi, Bu ya. Nah, itu kalau boleh tahu kenapa, Bu? Dicium. Oh. Jadi efeknya sudah sama kayak narkoba. Berarti efek dari lem itu sama kayak narkoba, Iya. Bu? Jadi untuk hal-hal yang kecil aja ya, sampai beli lem gitu. Nah, itu sudah menunjukkan dia tahu tentang itu. Gitu. Jadi pengaruh teman, ada yang tadi yang tidak tahu, diajak sama temannya. Gitu. Oke pemirsa semuanya, itulah tadi jenis penyalahgunaan narkoba dan dampaknya. Nah, narkoba ini sensitif sekali ya teman-teman untuk di kalangan anak-anak. Nah, untuk pemirsa semuanya jangan kemana-mana, tetap nantikan kami di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa semuanya, kembali lagi di obrolan kita ngobrol bareng psikolog. Nah, pada segmen yang ketiga kita akan membahas tentang tanda awal dan strategi pencegahan narkoba. Nah, baik Bu, menurut Ibu nih, apa tanda-tanda awal yang perlu diperhatikan ketika seseorang mulai terjerumus narkoba, khususnya di kalangan tenaga profesional? Oke, kalau tenaga profesional agak sulit kita melihat untuk tanda awalnya ya. Biasanya lonjakan performa gitu ya. Yang tadinya anaknya nggak pedean, tapi tanpa ada pelatihan, tanpa ada waktu yang dia gunakan untuk latihan misalnya, dia tiba-tiba aja jadi orang yang pede, rileks gitu ya. Kemudian juga bisa juga karena kita lihat dari sini ya, dari kantong mata ya, karena walaupun dia
staminanya bagus, tapi fisik itu pasti menunjukkan reaksi, Iya, ya. betul. Karena tidak tidur, bisa berhari-hari tidak tidur. Nah, ini bisa kita lihat. Kemudian perlahan-lahan konsentrasinya juga akan mulai terganggu, ya. Apa namanya, tidak on ketika kita tanya, ya. Perlu berkali-kali kita ngomong terus apa tadi gitu, ya. Oh, berarti Ya, jadi kurang nyambung, Bu, ya? iya, untuk awal-awal memang agak sulit kita mendeteksinya. Apakah benar dia melalui pelatihan sehingga performanya bagus atau dengan zat itu, ya. Tapi nanti, ya, ketika dia sudah melonjak sedemikian bagusnya, kelihatan ketika di belakangan gitu, ya, kelihatan mulai misalnya abai terhadap tugas, Iya. ya. Kemudian apa namanya, deadline tidak tercapai, ya. Kemudian ada rasa melarikan diri dari orang lain, Iya. nah, misalnya ngurung diri sampai berhari-hari atau di kamar mandi lama. Itu biasanya dia menggunakannya di kamar mandi gitu. Iya, betul. Nah, takut ya, Bu, ya? Iya. Itu Berarti tanda-tanda awal yang bisa tanda kita awalnya waspadai. kalau awal banget tuh belum bisa bisa kita terlihat ya, Bu, ya. Nanti pada akhirnya, Bu, ya. Iya, Tahu, karena seiring waktu itu akan terlihat. terlihat. Gitu. Berarti hampir performa sama kayak yang sangat menanjak, kemudian akan down dengan cepat juga. berarti hampir sama kayak yang kemarin, Bu, ya, tanda-tanda yang bundir kemarin, Iya, Bu, ya. benar. Menarik diri, mengurung diri gitu. Mengurung diri terus tidak lagi kayak dia aktif biasanya, udah nggak aktif lagi gitu, ya, Iya. Bu, ya. Nah, kalau untuk strategi nih, Bu, apa strategi pencegahan yang bisa diterapkan di lingkungan kerja atau komunikasi akademik untuk melindungi orang berpendidikan tinggi dari narkoba tersebut? Oke, untuk strategi tentunya kita butuh peraturan yang lebih manusiawi, ya. Itu tadi dianalisa beban kerjanya, ya, kesanggupan karyawan kita dalam melaksanakan tugas. Kemudian juga perlu diberikan konseling gratis, misalnya, ya, kebijakan dari kantor gitu, ya, ada diadakan konseling gratis. Nah, ini akan apa namanya, kesempatan untuk yang bersangkutan untuk terbuka, gitu, ya, Yang sehingga darinya tadi nggak mau karena kita mudah untuk membantu, gitu, ya. Kemudian apalagi perkuat itu tadi komunikasi antar karyawan. Kalau di dalam sebuah lembaga itu saling peduli, ya, aware terhadap perubahan teman sepekerjaan, gitu, ya. Nah, ini akan lebih mudah kita mendeteksinya. Kok dia tadinya begini, kok sekarang jadi seperti ini, ya, gitu. Kita mudah mendeteksi dan mudah untuk menolong. Tapi kalau budayanya di kantor itu lu gue gitu, ya. itu lebih sulit, ya, Bu, ya? Lebih sulit, terserah gitu, ya. Bukan urusan saya, yang penting saya kerja. Nah, itu yang susah. Makanya budaya kerja itu sebisa mungkin jadikan tempat kerja itu tempat nyaman, seperti rumah kedua, gitu, ya. Komunikasi antar karyawan itu dijaga, dipelihara, bahkan dilatih untuk bisa komunikasi saling terbuka, gitu. Misalnya family gathering, ya. Kemudian capacity building, kan itu bagus untuk bisa membuat sesama pekerja kita itu merasa dekat, merasa dia bisa terbuka sama teman sepekerjaan. Nah, itu penting sekali. Berarti kita harus lebih terbuka nih, Bu, ya, sama teman kita, sama karyawan. Iya. Nah, untuk selanjutnya, Bu, bagaimana cara menjaga kesehatan mental agar tidak mencari pelarian pada narkoba? Nah, itu, ya. Berhentilah sejenak gitu kalau kita sudah merasa lelah, gitu, ya. Jangan cari gimana ya, ini belum selesai, apa yang harus aku lakukan, ya. Mulai dari kopi dulu, biasanya minum kopi bergelas-gelas, gitu, ya. Tubuh ngerasa masih kurang. Nah, coba yang lain, kan, gitu. Jadi sadari bahwa diri kita itu manusia yang butuh istirahat, gitu, bukan robot, ya, Bu, bukan ya? robot. Jadi kita belajar bagaimana mencapai target. Itu kan kita diajarkan bagaimana menjual yang banyak, kadang di marketing, ya. Tapi kita nggak diajarkan gimana caranya istirahat,
Iya, Gitu. betul, Bu. Kalau udah capek istirahat 1 jam saja tuh udah lumayan loh mengembalikan energi gitu ya. Tapi kita kehilangan 1 jam tuh kayak rasa takut gitu. Makanya jangan terlalu menuntut diri kita untuk perfeksionis. Nggak ada yang perfect di dunia ini Iya, gitu ya. nggak ada yang sempurna, Sekali-kali ya. kita salah nggak apa-apa, sekali-kali kita tidak melakukan sesempurna mungkin juga tidak apa-apa gitu loh. Berarti untuk menjaga kesehatan mental kita, kita harus membutuhkan waktu untuk rehat sendiri ya Bu ya. Iya. Walaupun sejam, tapi Self love, sayanglah pada diri sendiri. sendiri. Yang tahu kapasitas badan kita adalah kita sendiri. Iya, Bu, Gitu. Jadi kita yang harus peduli. Kalau bukan kita yang sayang sama tubuh kita, siapa lagi? Jadi jangan cari pelarian yang kita carinya sesaat, yang akibatnya luar biasa gitu Betul. ya. Jadi istirahatlah ketika lelah. Gitu. ketika kerjanya sudah menumpuk, Iya. jangan terlalu dipaksakan Buat ya Bu ya. skala prioritas. Jangan semua mau kita kerjakan. Apa nih yang lebih mendesak untuk dikerjakan itu dulu, yang waktu deadline-nya dekat. Nah, jadi memang harus kita pecah-pecahkan menjadi tugas yang lebih kecil-kecil, Betul. sehingga lebih gampang untuk kita kerjakan dibanding kita tumpuk sekalian di sini habis sudah pusing sendiri kan. Depresi ya Bu ya. Depresi akhirnya nggak terkerjakan, kita cari pelarian, itu yang kita takuti seperti itu. Jadi kita yang tahu tubuh kita yang merawatnya gitu. Karena kita juga nggak tahu ya Bu, sebaik-baiknya kita kalau udah menumpuk pemikirannya juga nggak tahu ya kan, bisa ngambil kesempatan di situ. Iya. Nah, untuk peran keluarga Bu ya, seberapa penting nih Bu peran keluarga, rekan kerja, dan lingkungan sosial dalam membantu mereka lepas dari jeratan narkoba tersebut? Oke, peran kerja sangat penting sekali ya. Kalau dia merasa didukung, misalnya, dia nggak bisa tuh ngomong sama rekan kerja kalau dia sekarang lagi stres karena banyaknya tuntutan kerja. Dia bisa ngomong sama keluarga gitu ya. Misalnya keluarga juga jangan terlalu banyak tuntutan, tapi Iya, Bu. apa yang bisa aku bantu, harusnya kan seperti itu ya. Apa yang membuat kamu murung? Nah, kita lihat perubahan emosi dari keluarga kita gitu ya. Kemudian peduli, paling tidak nanya gimana keadaan kamu. Dia merasa ada yang peduli, ada yang sayang Dari keluarganya dari tadi keluarganya. ya Bu? Sehingga dia tidak lagi memikirkan sesuatu yang mendatangkan hal yang buruk gitu. Kalau aku terjerumus, kasihan keluargaku, karena dia ngerasa disayang gitu, Karena keluarganya begitu peduli pada dirinya sendiri. sama dia gitu. Jadi keluarga juga penting sekali untuk tahu ciri-cirinya tadi ya. Kemudian untuk segera mencari bantuan ketika melihat ya gejala-gejala itu pada keluarga kita gitu. Iya, betul. Penting sekali. Jadi untuk peran keluarga itu sangat penting ya Bu ya, karena perhatian gitu membuat kita bisa menjaga kapasitas diri kita sendiri ya Bu ya. Nah, itulah tadi pemirsa tanda awal dan strategi pencegahan narkoba tersebut. Untuk pemirsa semuanya jangan kemana-mana, nantikan kami di segmen selanjutnya. Oke pemirsa semuanya, kembali lagi di obrolan kita ngobrol bareng psikolog. Nah, pada segmen yang keempat kita akan membahas tentang langkah nyata dan pesan untuk masyarakat. Nah, baik Bu, apa langkah nyata yang bisa dilakukan pemerintah dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran bahaya narkoba di kalangan orang berpendidikan tinggi? Oke, untuk langkah nyata yang bisa kita lakukan khususnya untuk pemerintah, tentunya harus lebih serius menangani pemberantasan narkoba ini gitu ya. Mulai dari desa-desa ya. Justru sekarang itu yang desa yang paling jauh dari jangkauan justru yang banyak yang pengguna narkobanya.
Jadi lebih serius artinya masyarakat yang harus diedukasi untuk tidak menggunakan. Orang mau jualnya jungkir balik, kalau kita nggak beli ya mereka nggak laku gitu. Iya, betul. Jadi memang jangan sampai coba-coba deh. Kalau udah coba-coba nanti benar-benar kita masuk ke dalam lingkaran itu. Jadi mulai terjerumus ya Bu ya. perangkat desanya juga harus lebih tegas lagi gitu. Kalau misalnya ada yang sudah terindikasi, harusnya kita lapor, atau kalau memang perlu rehabilitasi lakukan gitu. Jadi jangan sampai ini ada satu yang mengalami, menularkan ke temannya. Ke temannya berarti ya, Iya, Bu? Berarti itu tuh termasuk penularan Bu ya? Iya benar ya. Jadi satu yang kena karena kita abai, akhirnya banyak yang terkena. Gitu. Jadi mulai dari perangkat desa yang harus aware ya. Kemudian untuk kalau pengedar sulit kita mau bicarakan. Dia selalu mikirnya duit ya. Iya betul. Jadi kalau pengedar ya kita nasihatinya, ingat aja bahwa hidup tuh nggak selamanya hanya di dunia gitu ya. Ingat dampak yang kalian berikan kepada orang yang menggunakan itu gitu ya. Hidupnya hancur, keluarganya hancur, karirnya hancur ya. Betul. Tentu kita yang menjual itu pasti dapat juga ganjarannya gitu ya. Betul. Kalaupun di dunia mungkin mereka bisa bermewah-mewah, nanti kita lihat nanti di akhirat, gitu ya. Jadi mikirnya jangan dunia saja. Nah, untuk yang daerah-daerah yang anak-anak udah mulai berkecimpung, ini harus diseriuskan lagi ya. Terus ditangani. Jadi, Bu ya. Harus kita berikan penyadaran bahwa jangan coba-coba, benar-benar jangan mencoba untuk mendekati aja, kita jangan gitu, apalagi sampai kita benar-benar masuk ke lingkungan itu. Jadi edukasi itu penting sekali. Jangan hanya mengedukasi, jangan menggunakan narkoba, tapi jangan mendekati gitu ya. Itu yang harus kita lakukan, keseriusan pemerintah ya. Di tiap-tiap daerah itu diadakan edukasi gitu. Berarti tiap pemerintah itu mengadakan edukasi Bu ya. Nah, untuk di Bungo kan narkoba nomor 2 setelah Kota Jambi ya. Iya Bu. Dengarnya seperti itu. Betul. Ada baiknya kita lebih ditingkatkan lagi ya. Iya, Bu. BNN kita misalnya kita adakan juga lah panti rehabilitasi. Sehingga kalau memang sudah ada yang sampai perlu direhab, nggak perlu jauh-jauh. Ya, jadi keluarga jadi mikir nanti di sana nginepnya di mana, keluarga ya, nunggunya berapa lama, nanti di Bungo terbengkalai pekerjaan. Kalau seandainya kita punya sendiri, kabupaten kita punya panti rehabilitasi sendiri, aduh enak sekali gitu ya. Iya, lebih gampang ya Bu ya. Kita pemulihannya akan lebih gampang gitu. Saya berharapnya kita punya sendiri. Di Kabupaten Bungo ini ya Bu ya, berharapnya mengadakan itu sendiri. Iya. Nah, tadi kan untuk orang berpendidikan tinggi ya Bu yang kita bahas. Nah, kalau semisal di yang jauh dari perkotaan Bu ya, yang menggunakan itu sendiri dari perangkat desanya itu gimana Bu? Nah, kalau untuk perangkat desa harusnya yang lebih atasnya lagi. Nah, infonya itu harus nyampai. Warga juga harus aware. Oh, perangkat desa kami udah mulai main-main ini. Ya kita yang melaporkan. Kemana ngelapornya? Itu harusnya kita sudah punya regulasinya. Kemana harusnya warga melaporkan itu? Mungkin ke BNN ya, atau ke Polres. Nah, jangan abai. Abai itu loh yang bikin mudah mereka menyebar. Iya betul. Tapi kalau kita kompak ya untuk memerangi, kita tahu kita ada buktinya, kita bisa laporkan gitu. Berarti kita sama masyarakatnya harus kompak ya. Iya benar, memerangi narkobanya. Nah, untuk pesan nih Bu, terakhir ya Bu ya. Apa pesan Ibu untuk masyarakat yang berpendidikan tinggi agar lebih waspada terhadap bahaya narkoba dan tidak ragu mencari bantuan jika terjerumus? Oke, untuk yang berpendidikan tinggi tapi terperangkap di cycle narkoba, ya sadarilah bahwa itu tidak berlangsung lama baiknya itu ya. Ada waktunya nanti tubuh kita akan bereaksi menunjukkan gangguan-gangguan. Nah, ini yang harus kita cegah sesegera mungkin.
Kalau memang kalian sudah berada di situ, silahkan minta pertolongan profesional ya. Jadi jangan lagi menganggap bahwa nama baik segala-galanya. Enggak. Kalau tubuh kita sudah sakit, apa gunanya nama baik lagi ya? Iya, betul. Jadi perlu sehat itu nomor satu ya. Kalau kita yang tahu tubuh kita bereaksi udah nggak enak rasanya, silahkan ya, nggak usah lagi mikir malu, nama baik, karir, selamatkan dulu diri sendiri, gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita Jangan berpendidikan gengsi, tinggi ya, ya, sekali intinya. kita jatuh nggak apa-apa, tapi yang penting kita setelah itu kita bangkit, itu yang penting gitu. Berarti kesimpulannya tadi kita nggak boleh gengsi, Bu, ya. Iya, Untuk jauhi ketika gengsi. kita udah Butuh merasakan bantuan, lapor aja gitu. Iya benar. Nah, itulah tadi pemirsa pembahasan kita di episode yang kali ini, yaitu tentang narkoba di kalangan orang yang berpendidikan tinggi. Nah, untuk pemirsa semuanya yang sudah merasa di dalam dunia kerjanya merasa lelah, kita membutuhkan rehat, Ibu ya, membutuhkan rehat. Dan untuk orang kita yang di Kabupaten Bungo memerlukan rehabilitas ya, Ibu ya. Iya, panti rehabilitasi. Panti rehabilitasi, karena untuk kita sendiri lebih mudah untuk berkonsultasi ya, Bu, ya, penanganannya. Oke, sebelumnya terima kasih Ibu atas penjelasan yang sangat bermanfaat tadi. Nah, dari pembicaraan kali ini kita dapat memahami bahwa narkoba tersebut tidak hanya terjadi di kalangan remaja, melainkan juga ancaman serius bagi di kalangan berpendidikan tinggi. Mari bersama menjaga dunia kerja dan masyarakat tetap bersih, sehat, dan bebas dari narkoba. Nah, bagi pemirsa Bunga TV dimanapun Anda berada yang ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa langsung hubungi alamat yang berada di bawah ini. Oke, saya Afina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.